Aparat baku tembak dengan KKB dari pagi sampai sore, pemimpinnya pecatan TNI, 2 pelaku ditangkap. Melansir dari Bangkapos.com, kelompok kriminal bersenjata KKB Papua kembali membuat ulah. KKB pimpinan Yotam Bugiangge terlibat baku tembak dengan aparat di Kampung Nogolit, Distrik Kenyam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan, Jumat tanggal 26 Mei tahun 2023 dan Senin tanggal 29 Mei tahun 2023. Kapolres Nduga AKBP Rio Alexander Panelewen mengatakan jumlah KKB yang terlibat baku tembak ada 25 orang. Ini kelompoknya Yotam Bugiangge, jumlahnya sekitar 25 orang, katanya saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Selasa tanggal 30 Mei tahun 2023. Kontak tembak yang terjadi Senin tanggal 29 Mei tahun 2023, kata Rio, bermula ketika adanya aksi penodongan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata pada warga. Anggota KKB kemudian berusaha melarikan diri saat aparat melintasi lokasi. Kita kotak tembak dari pagi sampai sore, tapi mereka kabur, katanya. Sedangkan kontak tembak pada Jumat tanggal 26 Mei tahun 2023 terjadi saat aparat berpatroli di Kampung Nogoloit. Saat melintas mereka menembaki pasukan sehingga terjadi kontak tembak, ujar Rio. Diduga anggota KKB tertembak. Rio menduga, dalam kontak tembak tersebut tidak ada aparat yang menjadi korban. Namun dia menduga, ada anggota KKB yang terkena tembakan. Saat kita sisir jejak pelarian mereka, kami menemukan bercak darah, katanya. Setelah kontak tembak di Kampung Nogoloit, aparat gabungan menangkap 2 orang terkait KKB. Salah satunya adalah MK, dia diduga terlibat aksi pembunuhan 11 warga di Kampung Nogoloit pada September tahun 2021. Mereka ditangkap saat anggota melakukan penyisiran usai terjadi kontak tembak, kata Kepala Operasi Damai Cartens Kombes Faizal Ramdhani, Selasa tanggal 30 Mei tahun 2023. Satu lagi adalah TK yang diduga simpatisan KKB pimpinan Yotam. Kalau TK ini tugasnya memberitahu informasi pergerakan pasukan kepada Yotam, kata dia. Artikel ini telah tayang di kompas.com dengan judul 25 anggota KKB terlibat baku tembak dengan aparat di Nduga, Kapolres sebut pelaku kelompok Yotam Bugiangge. Gagal tembak prajurit TNI Polri, KKB Papua hantam mobil rantis Tambora. Melansir dari Pos Kupang, kendaraan taktis Tambora yang digunakan prajurit TNI Polri saat melakukan patroli pengawasan keamanan di Kabupaten Duga, jadi sasaran tembak kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua. Insiden penembakan kendaraan taktis oleh KKB Papua pimpinan Egyanus Kogoya tersebut terjadi pada Jumat tanggal 26 Mei tahun 2023 sore sekitar pukul 14.32 waktu Indonesia Timur. Dalam aksi brutalnya tersebut, KKB Papua melepaskan serangkaian tembakan yang menyasar prajurit TNI Polri yang sedang melakukan patroli. Namun aksinya tersebut tidak menelan korban jiwa. Lantaran tak berhasil menembak prajurit TNI Polri, KKB Papua pun akhirnya menembak rantis Tambora, kendaraan taktis yang digunakan prajurit TNI Polri. Suasana penembakan itu memang sempat memicu suasana di Kompleks Nogolait, Distrik Kenyam, Kabupaten Duga. Namun keadaan itu tak berlangsung lama. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo membenarkan adanya kejadian tersebut. Dia bahkan menyebutkan bahwa KKB Papua memang berupaya mengganggu petugas. Dalam peristiwa tersebut, katanya, tidak ada korban jiwa maupun korban luka. Namun, satu unit mobil rantis Tambora terkena tembakan pada bagian depan kendaraan, ungkap Beni. Atas aksi penembakan itu, prajurit TNI Polri pun melepaskan tembakan untuk menghentikan aksi liar yang dilakukan kelompok separatis teroris tersebut. Dia menyebutkan, pasca tembakan balasan tersebut, KKB Papua tak lagi mengulangi aksinya. Suasana yang sempat mencekam itu pun kembali normal.
Duel KKB Papua vs TNI Polri di dataran tinggi, diwarnai baku tembak senjata, teroris banyak tewas. Melansir dari Tribun Kaltim.co, simak informasi seputar kelompok kriminal bersenjata alias KKB Papua. Ya, KKB Papua masih jadi momok menakutkan bagi warga sipil. Tak hanya menyasar anggota TNI Polri, aksi KKB Papua kerap kali menewaskan warga sipil tak bersalah. Terbaru, telah terjadi duel antara KKB Papua vs TNI Polri di dataran tinggi. Duel tersebut diwarnai baku tembak senjata. Beberapa anggota teroris KKB Papua banyak tewas. Selengkapnya ada dalam artikel ini. Detik-detik KKB Papua kalah saat coba-coba menghadang TNI Polri di dekat tebing, viral di media sosial. Bahkan, mereka justru kehilangan anak buahnya dalam penyergapan tersebut. Beberapa anggota KKB Papua dilaporkan tewas merenggang nyawa karena terkena tembakan prajurit TNI Polri. Dari video yang viral di media sosial disebutkan bahwa hari itu merupakan hari pertama prajurit TNI Polri melakukan perjalanan menuju Kiwirok. Seperti dilansir dari pos tanda hubung kupang.com dalam artikel, hadang TNI Polri di dekat tebing, anggota KKB Papua terpaksa dihabisi sebelum bertingkah. Lantaran tak ada akses kendaraan ke daerah tersebut, sehingga para prajurit TNI Polri pun diperintahkan untuk melintasi jalan darat dengan cara berjalan kaki. Jauhnya jalan dan beratnya medan, membuat waktu tempuh ke wilayah itu diperkirakan mencapai belasan jam. Lamanya, waktu ini terbilang cepat, karena bagi yang tak biasa, waktu yang dihabiskan pasti lebih dari itu. Makanya, setelah melalui perhitungan waktu yang tepat, prajurit TNI Polri pun mulai melangkah maju. Saat itu, hari masih pagi, kira-kira pukul 8 waktu Indonesia Timur. Awalnya, tak gangguan sama sekali. Namun suasananya mulai berubah ketika para prajurit kebanggaan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, melewati rimba raya di wilayah pedalaman. Saat sedang berjibaku melawan alam, tiba-tiba terdengar bunyi tembakan secara beruntun.